Dell sangat-sangat aneh. Iya, Dell yang itu, brand yang ngental banget di kepala kita, monitor buat editing. Dan banyak banget orang yang memuja brand satu ini. Tapi gue nggak menyangka, monitor hari ini yang kita review, tipe terbaru dari Dell, launch tahun 2022, P2723QE, sangat-sangat tidak jelas. Monitor seharga sekitar 7 juta, tapi klaimnya cuma 99% SRGB. What? Serius Dell? Lu yakin bisa bersaing dengan monitor kayak gini doang? Ya kayaknya sih Dell udah mau ngelawan. sRGB 100, P3 cuma 84%. Bahkan ini lebih rendah dari versi sebelumnya yang bisa sentuh sampai 88%. Monitornya di-upgrade lebih baru, tapi kualitasnya turun. It's a joke, man. Belum lagi di 2022, standar panel 4K udah masuk ke era yang baru yang dimulai sama Thinvision di harga sekitar 8 juta dan juga Xiaomi di harga 6 jutaan. Dengan Rec 2020 bisa tembus sampai 84%. Sedangkan Dell posisinya hampir paling bawah. Ditambah lagi, treatment Dell ke monitor ini juga rada-rada. Lihat aja garis gamma tuh kayak roller coaster, nggak rapi. Dan treatment pabrik ini kita tahu kurang. Posisinya di tengah-tengah aja, sangat jauh dari kualitas yang Xiaomi berikan. Dan dari gamutnya yang rada-rada tanggung di 84% P3, kita bisa lihat kalau sRGB pun warna merah agak kelebihan target. Dan langsung ngefek ke akurasi warnanya cuma di 9 delta E. Dell ini masih bisa bersaing dengan banyak monitor karena monitor ini memang fokusnya di sRGB. Tapi ketika masuk color space P3, dengan 84% itu, Dell ini nggak bisa berkutik dengan banyaknya monitor yang kasih 95% ke atas P3-nya. Dan lo bisa perhatiin juga, monitor gaming kayak Xiaomi dan AOC punya posisi yang sangat-sangat akurat. Di atas banget posisinya untuk color space P3. Dan sekaligus monitor-monitor gaming itu mau kasih lu preset sRGB yang bekerja dengan baik. Akurat juga di sRGB. Dan ketika lu lihat chart ini, bukan hanya Dell habis sama monitor gaming, tapi dia juga habis sama 4K lainnya. Xiaomi 4K di sana sangat akurat di sRGB, Thinvision P27U juga mepetin Dell, dan ada Lenovo 32 inch 4K yang sangat bersinar di OSD sRGB ini. Sampai di sini aja, lu tahu kalau Dell ini sama sekali nggak bersaing dengan pasar. Kualitasnya jauh, apalagi kita tahu ini harga 7 juta. Rada lawak. Langsung aja gue kalibrasi manual, targetnya ke 200 nit. Dan sekalian gue siapin settingan brightness buat kalian yang mau pakai di settingan brightness tertentu. CCT bisa cukup oke, tapi tetap gamanya masalah. Dan untuk benerinnya gue mesti full kalibrasi pakai Kalman yang bisa maksimalin hasil dari monitor ini untuk sRGB. Dan sekalian ini hasil maksimal untuk display P3. Ingat, ECC profile bisa kalian download di deskripsi bawah, dan jangan lupa pakai settingan yang tadi gue kasih sebelum apply ECC profile. Kontrasnya udah bagus untuk standar panel IPS walaupun masih terbantai dari kualitas panel VEA. Max brightness-nya sendiri cukup aja di 300 nits, nothing special untuk monitor kelas 7 juta. Kualitas Xiaomi sangat jauh di atas dengan 400 nits lebih. Dan jangan lupa singkirkan apa yang tidak penting yang dikasih sama Dell. Hal lainnya yang kita dapat, kabel power, USB-C to USB-A, USB-C to USB-C Thunderbolt, dan juga display port. Harga di Indonesia seperti tadi gue bilang, 7 juta dengan garansi Dell 3 tahun full berikut sama panelnya. Ada beberapa info dari kalian juga, Dell biasanya paling gampang ganti unit baru kalau misalnya monitornya kenapa-napa di masa garansi. Dan di website Dell untuk seri P yang satu ini ada namanya Premium Panel Exchange yang mau beresin masalah monitor kalian sekalipun cuma kena 1 dot bright pixel. Dan gue udah confirm sama distributor Dell di Indonesia untuk hal ini, ya memang bener ini tercover untuk hal itu. Sedangkan harganya di China sendiri monitor ini cuma di 6 juta. Ya, ada range cukup jauh dari Dell Indonesia. Servis yang bagus dan garansi yang lama. Nggak bisa gendong kualitas panel yang rendah yang Dell pakai ke monitor yang satu ini. Ya memang benar, build quality Dell memang punya kelas tersendiri ya. Premium, terus desainnya clean, mau dilihat dari manapun. Ergo stand-nya juga udah full dan smooth untuk dimainin. Pembuangan panas juga udah dibikin bagus. Di tengah-tengah plate belakang dan plate depan sangat spesial. Portnya sendiri juga udah lengkap dengan USB-C full power. USB portnya juga udah ditaruh di 2 posisi supaya gampang dijangkau. Tapi kembali lagi, semua itu nggak bisa ngebuat monitor ini jadi monitor yang layak untuk kita pertimbangin. Karena panelnya bukan standar yang terbaru. Dan Dell ini sekali lagi gue kasih tahu, cuma bisa ngedit di sRGB. Sedangkan Xiaomi di 6,6 juta lu bisa ngedit di 3 color space sekaligus. sRGB, Adobe RGB, dan DCI P3. Dia udah treatment dengan baik. Berikutnya ada Lenovo L32P. Harga 6 juta bisa ngedit di 2 color space, sRGB dan juga P3. Ditambah lagi, Samsung sudah mulai tobat. Kemarin kirimin kita S27B800, 27 inch 4K USB-C full power yang gue udah tes bisa buat ngedit sRGB dan P3. Harganya sekitaran 7 jutaan juga. Dan Samsung belum selesai.
dia sangat agresif di 2022 ini. Dengan keluarin lagi S27 A800 kali ini ada seri U di belakangnya. Yang udah ada USB-C cuma 5,8 juta. Nice play banget Samsung. Tobat beneran kali ini. Sedangkan untuk garansi Samsung nanti gue confirm lagi di review lengkap masing-masing monitor itu. Soalnya nggak semua monitor Samsung garansinya full berikut panelnya 3 tahun. Subscribe biar nggak kelewatan reviewnya. Dan semua monitor yang gue mention tadi menghimpit habis persaingan 4K USB-C. Dan nggak ada sama sekali justifikasi yang make sense untuk monitor satu ini di harga 7 juta. Dan bahkan kalau gue nggak butuh USB-C full power, gue bisa ke Philips 279S1EW. Gue hemat 2 juta rupiah dan dapetin performance yang nggak beda jauh sama yang dikasih Dell di sini. Dan gue sama sekali nggak ngerti monitor sebelah gue ini apa alasannya untuk eksis. Panelnya punya kualitas lebih rendah dibanding seri pendahulunya, ditambah segmen 4K USB-C dipepet habis-habisan sama brand yang udah mulai tobat. Dan dengan monitor sebelah gue ini, Dell sekaligus nunjukin ke kita kalau dia nggak peduli banget sama user orang-orang rumahan kayak lu pada yang nonton video ini. Karena Dell Indonesia sibuk sama project-projectnya dia, sama rumah sakit lah, sama banyak perusahaan tender yang diurus, terus sama pemerintahan bahkan. Dan Dell Indonesia punya revenue yang gila banget dari tender-tender itu aja gitu. Nggak butuh jualan ke kita gitu. Logika juga, buat apa dia peduli sama user-user rumahan kayak gitu. Dan pertanyaannya apa yang harus kita lakuin sama brand yang nggak peduli pengguna rumahan kayak kita? Ya kita singkirkan saja dari wishlist. Kayak nggak ada brand lain aja yang niat di monitor productivity. Dan gue rasa anggapan brand Dell yang masih nancep di kepala kita nih, kalau dia brand yang bagus buat desain, harus kita cabut, kita buang, dan singkirin jauh-jauh. Ya dia nggak peduli sama kita. Kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldun dari GTD. Sampai jumpa dan tetap.